Tapi gue bingung, kenapa sih anak-anak sekarang itu jadi gampang ngegas gitu loh. Kayak istilahnya tuh. Grumpy generation. Enggak, sebenarnya grumpy generation tuh bukan si anak-anak Gen Z, bukan. Tapi adalah untuk orang-orang di atas millennials. Jadi Gen X masuk di gue sama boomers. Apakah anak-anak sekarang itu kepengaruh sama grumpy generation? Kemungkinan saya iya ya kalau menurut gue. Karena gini, tadi nih sebelum kita ngobrol begini, gue nongkrong di depan Om. Nah, ada sekumpulan anak-anak ngobrol kayak orang berantem. Nah. Gue tuh seneng banget kita ngobrol dulu di sini. Kenapa tau gak? Karena gue pengen ini jadi background kita ngobrol. Ini ada ceritanya banyak Kak, foto-foto ini. Nih, ini foto di daerah Barito, Jalan Barito, Jakarta Selatan, Kebayoran Baru. Nih, yang ini di salah satu gedung yang klasik yang ada di depannya Pasar Baru, Pos Blok namanya. Nih, nah yang ini di Bali. Pastilah ya. Namanya juga ada penari Bali sama si Nia. Gue senang aja nih. Ini semua yang foto, alhamdulillah bukan gue Kak. Tapi teknik ngambilnya bagus ya? Oh bagus dong. Ini di Edinburgh. Ini juga Edinburgh. Yang ini lebih jauh lagi. Mana? Peru. Aduh. Iya kan? Di jualan apaan tuh? Itu di pasar. Di Peru itu kalau lo jalan-jalan ke pasar tradisional, dapet yang kayak begini-begini. Sama yang kalau itu di Paris, yang pojok tuh. Itu Paris, bener Paris Prancis ya. Wih. Itu dia. Itu di bawah di Bali juga fotonya. Ya. Nah, yang atas ini nih, ini fotonya si Ibun masih kecil waktu itu. Bun, lo di mana-mana ada Bun. Aja si Ibun. Bisa Ibun. Tapi kayak menurut gua, salah satu untuk jadi gini, gue itu kalau lagi kesel, lagi lagi uring-uringan, gue pasti lariin itu semua kemana? Ke motret. Gue cari aja objek-objek yang ada, street photography kayak, atau simple di rumah gue ada apa gue fotoin gitu. Itu bisa menekan emosi loh, menekan emosi kita sendiri, dan itu udah gue praktekin dan bener. Sesudah motret, gue happy aja gitu. Gue seneng aja. Oh, kalau istilah gue nih Om, itu pengalihan fokus. Bener, pengalihan fokus. Karena apa? Nih ya, lu bayangin deh. Anak gue deh. Itu kan kalau ngomong gak bisa santai. Ngegas terus ngomong. Oh gitu? Iya, jadi akhirnya kadang-kadang gue sama anak-anak gue tuh suka gas-gasan. Dia ngegas duluan, gue gas balik. Siapa yang menang? Gak ada yang menang. Yang menang bini gue. Dia marah-marah gitu ke kita berdua gitu. Kelar dong. Kelar, udah. Kalau dia ya udah, gue diam akhirnya. Gak ada yang menang. Tapi gue bingung, kenapa sih anak-anak sekarang itu jadi gampang ngegas gitu loh. Kayak istilahnya tuh. Grumpy generation. Enggak, sebenarnya grumpy generation tuh bukan si anak-anak Gen Z, bukan. Tapi adalah untuk orang-orang di atas millennials. Jadi Gen X masuk di gue sama boomers. Jadi orang tua gue nih itu termasuk si grumpy generation. Yang apa-apa marah. Gue pengalaman nyolot. Baru gue nanya, misalnya nih pengalaman gue sama bokap ya. Gue ngomong, ya ini mesti gini-gini. Ya kan gue ngomong baik-baik. Kenapa gue disemprot? Oh gitu. Gue kecoa emang disemprot. Kalau zaman dulu kan kalau cowok disemprot pakai itu. Semprotkan baik kok sayang. Waduh, enggak, itu zaman dulu banget ya. Lu masih inget aja? Ingat. Nah, apakah anak-anak sekarang itu kepengaruh sama grumpy generation? Kemungkinan saya iya ya kalau menurut gue. Karena gini, tadi nih sebelum kita ngobrol begini, gue nongkrong di depan Om. Nah, ada sekumpulan anak-anak ngobrol kayak orang berantem. Nah itu dia. Yang selalu begitu. Loud noises. Terus gue diem aja gitu kan, gue sambil main HP gitu. Udah ngeri deh, tapi mereka gak ribut Om.
Cuma memang begitu gayanya. Gayanya gitu. Iya. Jadi kayak ngomong tuh nggak bisa selau. Ngomongnya nggak bisa selau. Iya. Santai aja mestinya gitu kan. Ya mungkin kalau pertanyaan lu tadi itu ya mungkin itu yang ketularan kali. Bisa jadi. Dari generasi sebelumnya gitu kan. Karena itu tadi anak-anak muda Om. Iya, jadi gini. Lu tahu kan anak-anak sekarang tuh ada ngomong yang istilah gini. Enggak jir. Enggak nyet. Tadi juga begitu. Kayak gitu kan. Persis banget. Asli persis. Kayak misalnya gini. Lu enggak gitu nyet. Itu anak-anak sekarang ngomongnya gitu. Tadi juga begitu. Iya kan? Iya. Tapi mereka menggunakan istilah sekarang. Tapi ngegas narik iratnya itu sama kayak. Sama. Tapi sebenarnya gini, gimana caranya si Grumpy Generation ini pun bisa ngerubah sikapnya Kak? Karena kan gini, sekarang mereka udah tidak di zamannya lagi. Sekarang udah tahun 2025 Kak. Kalau lu masih jadi Grumpy Generation, kan lu nggak malu apa gitu? Atau emang setelannya si Grumpy Generation ya begitu udah, nggak bisa skurping, nggak bisa dikencengin, nggak bisa dilonggarin, apa gimana? Ya mungkin kalau untuk tahap awal ya kita memahami dulu lah ya, memahami dulu gitu, jangan main langsung ini aja ke mereka gitu. Oh jadi kita mesti ngertiin dulu? Iya ngertiin dulu, setelah itu pelan-pelan kita arahin untuk perubahan. Itu mereka memahami bagaimana sih sebenarnya nada-nada itu gitu. Sama aja kayak lo belajar teater Om. Iya sih. Ketika lo sedih nadanya seperti apa gitu kan. Ketika gembira seperti apa. Ketika lo harus marah gitu kan. Harus bentak-bentak gitu. Bahkan iya sih. Nah masalahnya ini kan mereka satu nada. Nyet. Nyolot. Ya akhirnya terjadilah si nyet dan jir itu. Gitu. Barusan tadi gue ngalamin. Dan itu anak-anak sekarang kan. Ya. Gen Z dong. Anak-anak mungkin kalau tua-tuanya mah kuliah lah. Tapi kayaknya sih anak-anak SMA kelas 3 gitu deh. Tapi gini, ya itu. Jadi mungkin kita juga harus mengingatkan ke mereka bahwa lu jangan kebawa kenceng kayak orang tua lu atau mungkin orang-orang di sekitar lu. Kan bisa jadi itu masalah pergaulan kan. Pengaruh lingkungan besar. Lingkungan, makanya. Besar. Lingkungan dia besar atau dia terbiasa dengan lingkungan seperti itu. Yes. Iya kan? Kalau orang psikologi bilang lebih itu berpotensi ke lingkungan. Ke lingkungan ya. Nah berarti paling enggak kita harus memaksakan diri kita untuk tidak berada di lingkungan yang sebenarnya akhirnya toksik buat diri kita sendiri dong. Benar. Itu kan toksik dong. Benar. Kalau yang nggak paham itu kan jadi kayak aneh ya. Mungkin dia kira wah ini orang berantem atau apa, strike atau gimana gitu kan. Ternyata enggak, mereka tuh cara ngobrolnya begitu. Emang cara ngobrol? Iya. Kayak misalnya mereka gini, ngambil minum gitu. Nyet, itu minuman gue anjing. Padahal dia bisa ngomongnya yang mukanya datar tapi bahasanya keras. Tekanannya itu loh. Iya. Sebenarnya kayak di public speaking, lo kan diajarin ya kayak tadi tone suara. Kalau lagi ngajar tuh kayak gimana, lagi bercerita tuh kayak gimana, terus kayak misalnya pada saat lo menanggapi sebuah cerita itu nada lo harus seperti apa. Sama kayak ini deh, misalnya orang khotbah di Jumatan, kan ada khotib itu yang kalau berapi-api tinggi ngomongnya, tapi ada juga yang datar, yang bikin kalem. Dan mungkin itu mesti dilatih kali ya. Iya, harusnya sih begitu ya. Jadi gue tuh ngelihat mungkin karena agak kurang diajak ke arah yang positif, kurang diarahkan ke hal-hal yang lain selain bergaul. Karena kan hidup ini bukan hanya bergaul kan Om. Betul. Ada hal-hal lain yang harus kita coba lah, kita pelajarin gitu ya. Nah karena kekurangan ini akhirnya dia hanya tahu itu aja. Berarti? Jadi stuck gitu loh. Jadi ngerasanya gini, oh gaulnya sekarang seperti itu. Seperti itu anjir gitu. Gila lo Nyet, lo kemana aja. Lo kan kita bisa dari kemarin gitu. Iya. Dan intonasinya neken ngegas gitu. Udah langsung naik, intonasi tinggi. Padahal kan Nyet, kan kemarin di janjian kita. Padahal bisa ngomong gitu walaupun ada Nyetnya gitu ya. Kita di janjian kemarin. Lu gimana sih gitu.
Kayak lu kemarin kan udah caci lu. Itu tinggi banget. Tapi jadi gini, ada beberapa kayak misalnya gini, orang-orang Betawi kalau ngomong kan juga nggak bisa pelan tuh, walaupun lagi bercanda. Iya. Dia emang tinggi. Kalau itu memang udah khasnya. Khas, iya. Iya kan. Tapi ini bukan karena trennya. Bukan karena tren. Itu memang khasnya mereka. Tapi kalau sekarang Batak juga sama tuh. Iya, Batak juga. Khasnya juga. Kayak ngomong, apa kau? Iya. Kamu kocok dulu ini. Padahal ngomongnya bercanda, ngomong biasa, tapi khasnya mereka seperti itu. Nah itu emang kebudayaan ya. Tapi ini kan beda. Ini tren, Om. Nah itu tren itu yang harus dikurangi supaya apa ya? Supaya nggak selek sebenarnya si anak-anak muda dengan generasi-generasi sebelumnya. Ya bukan apa-apa. Kalau dari muda nyolot, ini irama jantung nggak stabil, Om. Nggak sehat. Itu yang bahaya. Jangankan yang orang yang udah berumur, yang masih muda aja karena sekarang bisa kena serangan jantung. Iya. Nah, makanya mungkin banyak anak-anak sekolahan sekarang yang berantem sama gurunya. Gurunya ditantangin, gara-gara gurunya juga nggak bisa tenang. Gurunya nggak bisa santai. Lu nggak bisa woles. Kalau ada tuh kata-kata woles. Iya. Slow, tapi dibikin woles sama mereka. Nah, akhirnya jadi nggak ketemu. Yang muda ini ketularan dari lingkungan sekitarnya, ngegas, si gurunya juga jualan gas LPG, jadi ngegas terus. Mungkin harus diajarin kali ya, jangan segala-gala dianggap serius, bawa santai. Bener, banyakin piknik deh, ya kan, jalan-jalan ke pantai mungkin. Tapi kalau ke pantai juga ngegas, itu problem emang. Itu problemnya dia emang mendingan udahan aja, lu gak usah liburan kalau gitu, ya kan? Lu gak apa-apa diajakin santai, ngegas. Iya, tapi sebenarnya ya kalau pengalaman gue gitu ya, artinya hal-hal yang berbeda di masyarakat ini sebenarnya gue sih nggak jadi masalah. Cuma kadang gue berpikirnya hanya kasihan aja kalau irama jantungnya dimainin gitu kan, hanya karena intonasi suaranya dia gitu. Kalau hidup naik turun masih nggak apa-apa ya. Aduh. Kalau jantung sampai naik turun. Aduh. Napas Senin Kemis. Aduh. Itu kayak program kita Senin Kemis. Senin Kemis. Iya kan? Tapi ya udah, maksudnya ini kita sharing begini, gue pikir cuman gue yang nganggap seperti itu, tapi ternyata lu ngalamin juga kan. Iya. Lu ngedenger aslinya gitu. Si anak-anak ini ngomongnya kayak gitu berarti gara-gara lingkungan, ya kan? Jadi pengaruh tren aja yang dia belum bisa ada penyaringan. Ini sebenarnya dengan begini ini kalau untuk attitude sopan apa enggak? Yeah. Dia mungkin belum ke situ karena masih asik ikutin warna pergaulannya. Gitu. Jadi dia nggak bisa ngebedain ngomong sama teman-teman sama ngomong orang yang lebih dituakan atau lebih dewasa dari dia gitu ya. Biasanya kalau di pergaulannya dia udah asik dengan bahasa begitu, itu sedikitnya kebawa ke rumah. Ah, iya benar. Nah pada akhirnya orang tuanya jadi loh, kok nih anak jadi ini gitu. Iya. Gue pun melihat itu. Jadi kalau misalnya anak gue yang paling kecil si Noah itu mulai ada kata-kata atau bahasa yang aneh, gue bilang, kamu belajar itu di mana? Pasti kamu nyontoh teman kamu kan? Enggak. Ayo cerita. Akhirnya cerita, iya tadi si ini ngomong gini. Nah itu kata-kata yang itu termasuk bad words atau kata-kata kasar. Jangan dicontoh. Lebih baik kamu gunakan kata-kata yang sehari-hari yang biasa kamu ucapin seperti biasa. Dan itu tidak bisa kamu bawa nanti ke keluarga besar atau apa, ngomongnya kayak begitu. Ntar kamu dianggapnya gini, anak lu kagak diajarin bahasa apa bagaimana gitu. Sebenarnya ketika ketemu sama orang yang memang siap terima perubahan, ngerti keadaan dan mau ngikutin perkembangan zaman, mau pola bahasa gaul bagaimanapun dia bisa terima sebetulnya, Om. Gitu. Sebenarnya bisa diterima aja. Nah, problemnya kan nggak semua orang yang seperti itu. Betul. Di era kita ini sampai dengan saat ini masih banyak orang-orang kolot, kita harus akuin itu gitu. Yang mungkin terkaget-kaget. Kok anaknya si ini kalem, anaknya si ini nyat gitu kan bahasanya. Itu bahasa pergaulan. Sebenarnya itu hanya bahasa pergaulan aja. Gitu. Mungkin si orang kolot ini belum siap untuk menerima perubahan yang ada. Kayak misalnya perubahan teknologi, mereka banyak yang menolak sebenarnya.
si orang-orang yang generasi boomers ya, terutama mereka banyak yang apaan sih, udahlah nggak usah ribet begini aja gitu mas. Misalnya kayak udah ngitung pakai sempoa aja, nggak usah pakai kalkulator atau misalnya apa. Sekarang orang kalkulator, zaman udah modern di handphone lu ada kalkulator. Nah, iya kan, kita pakai dong teknologi kayak gitu. Benar. Diiyain sama Cicak, iya kan? Dia ngerti omongan kita. Luar biasa. Makanya manusia harus ngerti, Cicak aja ngerti. Iya nggak? Cicak-cicak di dinding.